Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Jakiah Darhasna. Saya dari Prodi PAI semester 6 di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan dalam sosial pendidikan. Lingkungan dalam sosial pendidikan ada 3. Yang pertama ada teman, ada orang tua, dan ada juga pendidik. Yang pertama yaitu teman. Yang pertama ada teman. Menurut Harton dan Hans mengemukakan teman sebaya merupakan satu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Adapun menurut Murphy, kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama di mana seorang anak belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan dalam anggota keluarganya. Di dalam lingkungan teman sebaya banyak ditemukan berbagai elemen-elemen yang membentuk kepribadian seseorang. Karena teman sebaya di masa sekarang menjadi sosok yang ditiru oleh remaja. Adapun jenis-jenis pergaulan teman sebaya, ditinjau dari sifat organisasinya, kelompok teman sebaya dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kelompok sebaya yang bersifat informal, dan yang kedua ada kelompok sebaya yang bersifat formal. Yang pertama, kelompok sebaya yang bersifat informal. Kelompok sebaya ini dibentuk oleh anak-anaknya itu sendiri, yang termasuk kepada kelompok yang bersifat informal itu tidak ada bimbingan dan partisipasi dari orang dewasa. Yang kedua ada dari kelompok sebaya yang bersifat formal. Di dalam kelompok ini ada bimbingan dari orang dewasa, ada partisipasinya atau ada pengarahan dari orang dewasa. Yang kedua ada orang tua. Keluarga adalah lingkungan pertama yang mempunyai peranan penting dan pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. Keluarga sangatlah berpengaruh dalam membentuk akidah, mental, spiritual, dan kepribadian anak. Anak adalah anggota keluarga di mana orang tua adalah pemimpinnya, sebagai penanggung jawab atas keselamatan anaknya baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang tua wajib mendidiknya, sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya.
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Orang tua sangatlah menentukan arah perilaku anak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang membuat ia beragama Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya adalah orang tua, adalah kedua orang tuanya. Ia bertanggung jawab sejak anaknya masih dalam kandungan. Tanggung jawab itu disebabkan dua hal. Yang pertama ada kodrat, dan yang kedua karena kepentingan kedua orang tuanya. Yang ketiga ada pendidik ataupun guru. Seorang guru atau pengajar atau pendidik adalah merupakan figur tokoh yang menjadi uswatun hasanah bagi peserta didik dalam mengambil semua nilai dan pemikiran, mampu memilah antara yang baik dan yang buruk. Karena anak-anak atau peserta didik memandang guru adalah sosok yang disanjung, didengar dan ditiru, sehingga pengaruh guru sangatlah besar terhadap anak-anaknya atau peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang guru, seorang pengajar atau pendidik harus membekali dirinya dengan ilmu, dan ilmu agama maupun ilmu keduniawian, akhlak yang mulia, serta rasa sayang kepada peserta didiknya, kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam hadis tersebut bahwa seorang guru adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi atau mendidik peserta didiknya dengan benar. Dan dalam ayat tersebut memberitahukan kepada manusia atau kepada manusia khusus sebagai guru supaya menyampaikan keadilan. Jika ada kesalahan ingatkan, dan jika benar tegakkan. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam menyuruh kepada seorang guru agar menyampaikan kepada peserta didiknya untuk berbuat adil. Mungkin itu penjelasan dari saya, mohon maaf banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.